Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran bahasa Arab. Dalam video ini Bapak akan sedikit menjelaskan tentang materi di kelas 11 yang Bapak berikan minggu kemarin, yaitu mengenai materi tentang pembahasan idofat. Ya, banyak yang bertanya kemarin di antara kalian, apa pengertian idofat, apa ta'rif idofat itu sendiri. Ya, jadi dalam video ini Bapak akan sedikit menjelaskan berikut contoh-contohnya dari pengertian idofat itu sendiri. Ya, yang pertama, kalau menurut bahasa, idofat itu disebutkan adalah bersandar. Ya, kenapa disebut bersandar? Karena idofat itu terdiri dari dua kata, ya, dari dua kata isim, yang mana isim yang kedua bersandar kepada isim yang pertama. Makanya idofat menurut bahasa adalah bersandar. Sedangkan kalau menurut ilmu nahu, ya, yang disebut idofat itu adalah pertalian antara dua isim, ya, yang menyebabkan isim yang kedua dibaca jar. Karena hukum bacaan idofat ataupun mudhof ilaih itu harus berharkat jar ataupun jr, harus dibaca kasroh. Ya, jadi dalam video ini Bapak sedikit menjelaskan itu pengertian idofat. Ya, yang pertama, menurut bahasa adalah bersandar. Kenapa disebut bersandar? Karena isim yang kedua bersandar kepada isim yang pertama. Kalau menurut ilmu nahu, yaitu pertalian antara dua isim yang menyebabkan isim kedua dibaca jar. Ya, itu pengertian idofat. Kemudian contohnya seperti apa idofat itu sendiri? Ya, banyak contoh-contoh yang lain, misalkan kayak contohnya seperti yang ada di sekitar sekolah kita, misalkan pintu kelas, misalkan contohnya bahasa Arabnya babul pasli. Ya, babu disebut mudhof, al pasli itu disebut mudhof ilaih. Nah, jadi mudhof ilaih itu kenapa disebut idofat? Karena lapad al pasli diidofatkan kepada lapad babu. Ya, makanya dalam kata al pasli dibaca jar karena disebut mudhof ilaih. Tidak boleh kita misalkan membaca babul pasla ataupun babul paslu, ya, ataupun dibaca misalkan di wasol, misalkan babul fasal, itu tidak boleh. Ya, jadi yang disebut idofat itu, sekali lagi Bapak jelaskan, ya, pertalian antara dua isim menjadi isim yang kedua dibaca jar. Nah, kayak contoh barusan babul pasli, ya, al pasli disebut mudhof ilaih dibaca huruf jar, itu contoh idofat. Kemudian masih banyak lagi, misalkan ada lagi babul masjidi, pintu masjid, ya, babu itu disebut mudhof, al masjidi disebut mudhof ilaih. Ya, masih banyak contoh-contoh yang lain, misalkan kayak rumah, misalkan rumah Zaid, ya, atau misalkan baitu Zaidin, ya, ataupun buku Zaid, kitabu Zaidin, ya, misalkan buku Ahmad, kitabu Ahmadi. Ya, itu contoh-contoh idofat harus dibaca jar. Ya, mungkin di video pembelajaran selanjutnya masih banyak yang akan Bapak bahas mengenai materi tentang idofat. Ya, karena ini videonya sangat terbatas, mungkin supaya nanti bisa kebuka di videonya oleh kalian sendiri, ataupun supaya bisa nanti terbaca, ya, dan mudah-mudahan meskipun Bapak memberikan penjelasannya sedikit demi sedikit, ya, mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu yang disebut dengan idofat. Ya, nanti akan Bapak jelaskan lagi di video selanjutnya berkenaan tentang masih materi tentang idofat, karena masih banyak, masih luas pembahasan mengenai bab idofat. Ya, Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan meskipun hanya sedikit, ya, bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian mengenai ilmu gramatikal bahasa Arab, ilmu tata cara bahasa Arab, ataupun ilmu nahwu dan saraf tentang bahasa Arab. Nah, mungkin Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Kurang lebihnya